Asiniroha madihamu dohot dame nasian debata ama. Dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dohatai. Amin. Dehamu amang dohot tamuinang tabukama bibelta di bagasan partikian bornginon di partang yang ota. Jalalaos tapamanat natar surat disi. Ima di pesalmen 140 walu. Mamuka sian ayat sada. Rodi ayat 10 opat. Songonon madidok disi. Haleluya. Puji ma Jehovah. Hamu alea kasian banua gijang. Puji hamu ma ibana diak ka banua gijang. Puji ibana sude hamu alea ka suru-suruanna. Puji ibana. Sude hamu ale akka paranganna. Puji ibana ho ale mataniari dohot bulan. Puji ibana sude hamu ale bitang akka namar sinodangi. Puji ibana hamu ale akka langit ni langitan. Dohot hamu ale akka aek akka na di atas ni langit. Ikon pujion nasida magoar ni Jehovah. Ai madokon ibana jadi tartopa manasida. Jala ibana pahot akan nasida rodi saleleng-lelengna. Ibahe dosa da aturan jala dang halausanna. Puji ma Jehovah hamu ale akka nasian tanoon. Aka bitang di laut rodi sudea kalung. Ho ale api dohot abolas rodi timus. Haba-haba napasauton hatanai. Hamu ale akka dolok dohot sude akka robean. Hamu ale hau akka namar parbue rodi sude hau ares. Ho ale binatang dohot sude pahapahanan. Aka gulomit rodi akka pidong namar habong. Hamu ale akka raja di tanoon dohot sude akka bangso. Hamu ale akka pangarajai rodi sude akka panguhum di tanoon. Hamu ale akka doli-doli dohot namar bajupe. Hamu ale akka na tua-tua rap dohot akka na bajar. Ikon pujion nasida ma goar ni Jehovah. Ai sasada goar naido natibul. Diatasi hamulion naido tanoon dohot akka langit. Rap pita ayat 10. Jala ibana patibul sada taduk di bangsonai. Bahen puji-pujian di sude akka naniasianna. Yaka anak ni Israel bangso hasol khotan nai. Haleluya. Ima sahatna. Tusudedo marpangotak. Hadirion ni dosai. Nabinahen ni oputa na parjului. Jali molwadong uhum di pasahat debata. Tu bawai. Tu boru-borui. Natakas. Adong do uhum di pasahat debata. Nang tuakan atinopa na asim. Kolanon molwadong suku-suku siya kamu do pakau. Bohama rumang ni uhumi amang paditanami. Hahomion ni debatamai. Itu adalah merupakan bagian dari kemisterian Allah. Ai boasa gabe tu sude pangotak ni pangalawasioni manang dosai. Ala memang adorang di topa debata portibion. Di pangujungi ni hatana duk sidung di topa nunga denggan sudena.
Ketika Allah mencipta segala sesuatu yang ada di dunia ini dan dia selesai dalam proses penciptaan itu, dia mengakhiri perkataan itu dengan mengatakan bahwa segala sesuatu telah baik adanya. Dung denggan saluhutna natinopan itu hani dungi di pasangat maportibio tuise tu jolma. Jala didok ibana beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan tahlukkanlah itu. Marpinopari mahamua sasopar hamu gohi hamu masadok tanoon huasoi hamu ma akadekina di laut dohot pidong akana martonga tongalang. Amang dohot tamuinang kita ini adalah duta Allah untuk merawat segala sesuatu ciptaan yang ada di dunia ini, supaya segala sesuatu itu bisa kita kelola demi kebutuhan kita. Bisa kita kelola demi meningkatkan kesejahteraan kita. Sebagaimana segala sesuatu yang ada di dunia ini telah diserahkan kepada diri kita. Kita adalah imago Dei, rupa Allah yang kelihatan di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudara, coba sejenak kita perhatikan nats epistel yang menjadi evangelium, khotbah yang akan kita dengarkan di hari Minggu yang akan datang. Khususnya ayat terakhir tadi dari epistel itu. Bodo di Zahainak situa ayat na perpudi. Laos margite sian ibana do padengganonna hindirina saluhunai nang akana ditano nang akana di banua bidang dung di patupa dame margite hite mudar nasian silang nai margite hite ibana. Laos marhite sian ibana do padengganon na tudirina saluhut nai. Nang akana ditano, nang akana di banua gijang, dung di patupa dame, marhite hite mudar nasian silangi, marhite hite ibana. Apa yang mau dikatakan Bapak Ibu saudara-saudara menyangkut soal pernyataan itu? Jadi ketika Kristus hadir dan sebagai tokoh keselamatan bagi kita, itu artinya dia adalah pribadi yang tidak hanya memperbaiki hubungan kita yang telah terputus, hubungan kita yang telah retak, rupa Allah yang telah kita coreng akibat pelanggaran dosa yang dilakukan para pendahulu kita. Tapi dia juga sebenarnya pribadi yang telah memperbaiki segala alam ciptaan yang lain, atau segala sesuatu yang telah Tuhan ciptakan yang ada di dunia ini. Itu artinya hakikat daripada penciptaan itu di Kejadian 1 sampai dengan Kejadian 2 ngadenggan sude. Segala sesuatu adalah baik adanya. Setelah manusia itu menerima konsekuensi akibat pelanggaran daripada dosa itu harus Tuhan perbaiki melalui kehadirannya. Amang doho tamoinang laos ido nama baen uban naga bedang boy tarsirang hadiriot tasyanak kanatino panaasi. Memang umangat dohita jala marhite na umangat na istimewa uban naga bedi pasahat debata portibiot tuhita. Di dia doha umangatot ta amang doho tamoinang sia sudina tinopan di debata holat tuhita do di obuson hosa hanguluan. Dari segala ciptaan atau dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, hanya kita yang dibentuk dari debu tanah, lalu Tuhan menghembuskan napas kehidupan sehingga kita menjadi hidup dan punya roh. Sebab itu dari segala sesuatu yang Tuhan cipta, hanya kita yang berhikmat. Mungkin yang lain berpikir, tapi belum tentu berhikmat. Tapi kita adalah pribadi yang berhikmat.
Alani amang dohot taminang kesimpulan na boy nga dipalua hita sude. Molo dipalua debatah hita sude secara keseluruhan, itu artinya saya dengan yang lain, sekalipun saya lebih istimewa dari yang lain, saya tidak akan bisa terpisahkan dengan yang lain. Untuk itu jangan pernah coba-coba mengeksploitasi segala sesuatu yang ada di dunia ini, terutama demi memperkaya dirimu. Biar dohita di partikian na parpudion, terutama menyangkut soal global warming, pemanasan global. Mulu gabe mencair do sude es na adong di kutupan, maka permukaan laut itu akan naik. Itu sebabnya para ahli pernah juga memprediksi bahwa kemungkinan 30 tahun ke depan beberapa pulau yang ada di negara ini, bahkan Jawa diisukan, akan tenggelam. Jala idu amang dohot tamuinang mabay lamoho portibion di hutanami na jolo nang di hutani inongorra ikomargowardo borngini laho modom anggono ayeng dang margobarbe ngalam tu panasna hita na tinggal di Menadon ngaulo rata-rata sahat rodi 77 derajat. Bahkan mungkin nantinya 30 tahun mendatang, kalau memang kita tidak waspada, kalau memang kita tidak bertobat dalam hal memelihara segala ciptaan Tuhan ini, terutama menjaga keseimbangannya, saling terkait doi simbiosis mutualisme. Tarsongo pidong nagijang ni horboy jalangi hutuna marguna tu horboy, marguna tu pidongi, sehat pidongi ala butongan, sehat muse horboy danggabe hutuon. Amang dohot taminang semua ini ciptaan ini punya hubungan yang satu dengan yang lain. Ayang goholi-holi ni Zol mahamak kainang sugari mate hita 50 tahun daktari dabe holi-holi tay. Jadi 20 tahun do Zol ma asa denggak kalion papidaw to na asing. Anggo nungga 50 tahun, ulo dang adong beholi-holi di si. Ngalaruti dohot tanoi. Itu tulang manusia loh. Tapi menurut penelitian, plastik 100 tahun itu belum tentu bisa larut. Bersama dengan apa? Tanah. Saya pernah membaca sebuah artikel. Soal kebenarannya itu masih saya renungkan. Sebenarnya pola pertanian itu berubah di dunia ini adalah desakan dari beberapa industri besar yang berhubungan dengan proyek-proyek yang menghasilkan pupuk kimia. Dan mereka ini bekerja sama dengan orang-orang yang menimba ilmu di universitas tertentu. Dan ini dipakai menyatakan kepada masyarakat bahwa pertanian yang benar itu adalah seperti ini. Itulah yang membuat dunia terjebak dengan segala bahan kimiawi yang dipakai untuk proses pertanian. Dan dinyatakan pada hari ini, tanah yang kita tempatin ini juga, andaikan dibiarkan 20 tahun tanpa ditanami apapun, tidak akan mungkin lagi kembali kepada hakikat tanah yang sebenarnya. Amang dohot tamu yang ternyata tanah ope mangulu do. Marhosa do tanah on. Alana marhosa do tanoi uben nagabe boy menghasilkan nutrisi. Jiban na hape na jolo, kalau tradisi bagi orang Yahudi itu setiap 50 tahun tanah itu dibiarkan begitu saja. Supaya tanah itu kembali kepada hakikat yang sebenarnya. Hape sebenarnya sodong be na malos ya kalak batak. Inalaho mameakon pangatusionna. Taringot tu na martani. Dohot taringot tu na menyikapi. Aha. Dirina laho mangadopi portibion. Asa adong keseimbangan. Ya do lau rohamu tu si. Molomotto ni halak batak. Sinur na pinahan.
Kalau kau mau bertani, gak usah kau menjadi petani. Kalau kau tidak mau memelihara ternak. Jenang situhor, jolo bae jo pinahammu, baik korbom, baik lobum. Dungadong marhite hasil siani, pabusuk mai, sapur doho rabarabai, dungi ima baik gabe, pupukna. Jenang asali bae ni, sinur na pinahan, gabe na niula horas jolma. Iban na songoni jono ni halak batak tu pinahan. Hola pinahan ni halak batak do di bara. Korbon yo puku di bara do. Jala lengkap do parfum ni. Jala ido parfum na mangur di nasida. Tuk pemanguge di toru sehirana rogem pa. Emang ngososi doaha. Korboi. Coba kita bayangkan. Itu adalah sebagian kecil untuk menunjukkan Taman Eden yang sebenarnya. Bagaimana kita berdamai dengan ciptaan lain. Sebagaimana ciptaan itu sendiri adalah bagian daripada yang Tuhan pakai untuk memenuhi kebutuhan kita. Sinur napinahan, gabe naniulah. Jadi mulak do tusi. Molodang mulak tusi hamu amang do hotamu inang lam tuna membahayakan do portibio. Sederhana do. Marumur mahita noaeng di son adong na 70 tahun. Adong na 50 tahun. Sugari di suku tu hatai hita. Marumur mahonoaeng 70 tahun. Dia do na godang di ulaho. Mana bahau do manang nasian naman wakau. Semua kita di sini pasti menyatakan saya lebih banyak menebang daripada menanam. Ya wajar dong dunia ini semakin panas dan semakin mengkhawatirkan. Demikian juga para ahli mengatakan COVID yang baru kita alami di hari-hari belakangan ini itu juga bagian daripada terganggunya keseimbangan sehingga virus itu muncul. Jadi awamang dohot taminang memprediksi munak pola daudau pikiri hamu bohado haduan dihina sudah di Portibio. Dunia ini akan kiamat ketika kita tidak bertobat untuk menjaga keseimbangan. Dan yakinilah 30 tahun mendatang ada dari antara tempat di dunia ini yang tidak layak lagi menjadi tempat huni. Karena global warming. Karena kita tidak mau bertobat. Jihamu kainang ngurui hamu palastiki. Nang plastik na siya pestay. Singgo na jolo hingot di hutan nami. Mangan dingot todo pinongi digijang di bulung di gala-gala do kan. Indo. Noaeng berubah mahita. Marnasi kotak masude. Ini juga kan bagian daripada pencemaran juga. Hari ko mang nabuhay ko dohonok ko tuha munay. Sa tabu-tabu ni si panganon mulai nasi kotak do dak merdayawi. Tak kenapa itu? Karena menurut saya makna orang Batak itu pesta, bukan kotak. Jaladang budaya tai itu enggak budaya kita. Tapi enggak tahulah. Kita terjebak dengan kesimpelan, kita terjebak dengan efisien gitulah. Padahal sebenarnya kalau menurut orang Batak, kalau memang pesta repot. Kalau memang pesta itu amang dohot taminang harus melibatkan semua. Jala halak Batak mau lomar pesta, ikum mengalidakon nadong do. Unang diri puhamu mau lomar pesta utung, dak kaya pesta utung. Mau lo utung do pesta, dak pestai. Gitu. Tapi nggak tahulah. Tapi semua sekarang sudah terjebak. Mulai dari COVID itu, semua kita nasi kotak. Dibayakun na jolo mau lo masuk iba tu sopo godang ngetor dibayin welu sa meja dah welu sa meja macai tabu marupani isoduk tu panganan ni be di huta iba mar pesta dibagi do iddahani martimus-timus tungi roma muse jagalon tim martimus-timus setiap rupani masuk mamuse tu papangani martimus-timus. Oh itu sangat nikmat luar biasa. Tapi itu sekarang telah hilang seiring dengan pergeseran dari nilai-nilai
budaya. Bahkan itu adalah sebenarnya memegang makna-makna sosial yang hilang dari diri kita masing-masing. Tak perbaharui mah. Nanget-nanget sia dirita. Dinalaho menjaga keseimbangan alam. Karena minggu depan yang menjadi tema minggu kita adalah menyangkut soal minggu ekologi. Sehingga nats ini diangkat. Saya lupa, tapi di daerah Rantau Perapat. Dan ini bukan hanya cerita, kisah nyata. Ada satu perkampungan sekarang di sana, sudah beberapa kali kejadian. Segerombolan monyet turun ke kampung dan menggigit manusia yang ada di situ. Saya lihat tadi itu di Facebook berdarah-darah luar biasa dan sudah beberapa orang yang korban. Diharutus. Ise, diharutus. Dongatai. Dongat tadui. Ala mirip na sida tu hita. Hita mirip tu ibana. Ya. Najolo. Edang adong inay parapati. Songoni gudang nanuay. Itu mulai dari SD jalan-jalan saya. Ay magudang di Sabulay doaw. Dang adongi. Noaeng di hamudo. Ba Indomini per 3-3 ipene panatapani. Ngasih pata dibuati. Manang nelopay mane dang kepala botok. Diambil dari situ. Ini kan sebenarnya bentuk demonstrasi juga. Dari terganggunya ekosistem. Terganggunya keseimbangan. Mereka tidak mendapatkan makanan lagi. Pisang hutan itu yang tumbuh secara alami di situ. Itu semua sudah habis. Karena memang hutan itu semuanya sudah gundul. Tempat permandian saya, maaf waktu saya kecil di kampung, sungai-sungai kecil. Ketika saya pulang sekarang ke kampung, sungai itu tidak ada lagi. Ketika saya dulu kecil dibawa opung saya ke Sabah, ke Juma. Kalau membuat sirah do idahat. Molodong lupa-lupa di si arsi jo opungnya. Pasti ada ikan di situ. Dekeitok, Sibahut, Haruting, Palatima. Itu sangat luar biasa. Si Pasing. Adalah kamu si Pasing? Nah. Sekarang lawi tatu si dangadong be. Ya gimana? Semua sudah pakai pestisida. Semuanya. Bahkan amang dohot tamu inang ayakan na itu anu mopen waing ngagudang na bercampur. Masa anak-anak bisa sekarang penyakit diabetes? Umur 15 tahun. Ini pola makan. Dan yang dimakan itu apa? Hamuakah keluarga muda yang masih produktif? Hati-hati dengan anakmu. Hampir 90% jajanan anak itu adalah manisan. Dan itu adalah dicampur dengan kimiawi. Hati-hati, bukan hanya penyakit yang ditimbulkan secara spontan. Tapi saya pernah juga membaca buku. Banyak sekarang manusia sintetis katanya. Ibu hamudo manusia sintetis, ngagumudang kimia di pamatangna. Sian hadirion na songo jolman natin opan debata. Jadi kalau dia menjadi manusia sintetis, odo namaol ajaran. Karena dia sudah bercampur kimia. Sarupa doi, molo minum tuak, luka, dibius, dang mapani. Acid dapat ditanami, acid. Ngai bayan dosis dibius. Hendak minum doro hamuna. Kan itu dikatakan. Jadi ternyata tubuh kita ini juga seperti itu. Ada katanya manusia sintetis. Sebagaimana kita tidak menyadari apa yang kita konsumsi di zaman ini. Yang membuat tubuh kita itu terkontaminasi. Atong dihamuamang dohot tamuinang tahamolate homma. Molo ditubus debata hita dak kolak kita dohot donatinopai nakining dak tersirang hita si anak kana asing. Molodang tersirak kita siana asing, kita adalah ciptaan yang saling membutuhkan, maka kita juga harus secara serentak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Perhatikan nats itu. Khotbah kita malam hari ini. Ayat 1 sampai dengan ayat 6 itu adalah seruan Allah untuk memuji dirinya kepada perangkap-perangkap Allah yang ada di luar angkasa. Ayat 1 sampai dengan ayat 6. Bulan, bintang, langit, nang cakrawala suak songoni nang
malaikat-malaikat Tuhan. Ayat 1 sampai dengan ayat 6 itu adalah ajakan Tuhan untuk semua perangkat yang ada di luar angkasa mutlak harus memuji Tuhan. Ayat 7 sampai dengan ayat 14 itu adalah ajakan untuk semua penduduk bumi, yang muda, yang tua, raja, penguasa, awan, api, tanah, harus memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi artinya semua harus memuji Tuhan. Suatu ketinggalan kita hamak kadongan. Eulu dodang isa di perjabuan kesuasuan dan dejuluan memuji-muji Tuhan itu tanpa disadari orang rumah ini. Tapi mereka nggak pernah memuji Tuhan. Bisa saja seperti itu kita tidak sadar. Tersong manuki mulu minum. Kok. Sendema dari Jogja. Namar tangiang di binotoi. Mulai hati Tuhanin na alam minum gimana kan? Apa kamu dapat tiap minggu dak kayak dok kamu mau lihat. Ya. Idoi. Atong di hamak kamang imana neng tahalason di minggu nanengro di pesta minggu ekologi supaya kita semakin memelihara alam ini. Bantulah pemerintah kita juga untuk melestarikan alam lingkungan kita. Oke, dorong aku naholong rohana tu akan atino paun. Setiap dia pulang inang, tahu apa yang mau dikerjakan dia? Inang kumpulkan di sini bijinya salak atau berupa biji-bijian. Lalu dia beli ketapel. Ketika dia pulang, dia ketapel itu dari mobilnya ke hutan itu. Nggak terganggu, supir nggak terganggu, dia ketapel itu. Biji durian, dia ketapel itu ke hutan itu. Dan dia yakin itu akan tumbuh. Dan itu akan menjadi makanan daripada binatang-binatang yang ada di situ. Simpel itu, tapi terkadang itu membuat kita terharu. Najulu tikipat ditau di hutan, upaya dosa ada kewajiban. Setiap pengantin yang hendak menikah, diwajibkan harus menanam satu batang pohon. Entah di mana ditanam dia urusan dia. Ale diputu mai, ngausuah kami memang. Begitulah caranya. Jangan lem tuna membahayakan portibion pordudo kita berubah untuk menyikapi tempat tinggal kita ini, istana kita ini, supaya ini tempat bisa kita wariskan dengan aman dan nyaman kepada siapa? Kepada generasi kita yang akan datang.